Buat kalian yang masih bingung worth it nggak nih New Beat 2024 untuk dimiliki, boleh banget nonton video ini. Ciao, bentornato nel canale Automotive Chandris. Halo geng, gimana ini kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya gengs ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin ya geng. Dan di kesempatan video kali ini saya akan mencoba nih membahas ataupun memberikan saran buat teman-teman yang mungkin masih bingung apakah mau ngambil New Beat 2024 atau mau mengambil motor yang lain. Ya mungkin video ini bisa menjadi pertimbangan, masukan, dan apa ya guys ya, ya masukanlah intinya untuk kalian yang masih bingung mau mengambil New Beat 2024 atau enggak, atau motor lain misalnya seperti itu ya. Ya semuanya kembali lagi kepada kalian ya guys ya, terutama buat teman-teman yang mungkin emang udah cinta banget, suka banget sama produk Honda ya. Karena emang ada tetangga saya nih banyak yang punya motor itu dari pertama Supra keluar sampai Supra yang terbaru itu dari dulu motornya Supra terus ya. Karena emang mungkin udah jatuh cinta sama mereknya, ataupun udah jatuh cinta sama produknya, atau emang apa ya, dia itu udah menemukan kenyamanan mungkin di motor Supra ini ya, saya nggak tahu ya. Tapi buat temen-temen yang masih apa ya, mungkin masih meraba-raba, masih bingung nih, masih mendang-mending seperti saya mau ambil ini atau ambil itu, atau motor yang ini atau yang itu, dan memerlukan banyak ya masukan dan info, mungkin video ini bisa banget buat kalian tonton dan untuk menambah kemantapan hati kalian untuk mengambil New Beat 2024. Dan seperti yang kita tahu ya guys ya, kalau Honda ini baru aja meluncurkan New Beat 2024 yang fresh banget nih. Kenapa bisa saya bilang fresh ya, karena emang dari tampilan itu lumayan signifikan berubah, terutama di area body, di area desain, di area finishing, ataupun di area fitur keamanan yang juga ditingkatkan. Wah ini kan pastinya mantap aja ya guys ya. Tapi entah kenapa banyak yang mengatakan kalau ini Beat Avatar ya, mungkin karena ada tanda panah di depannya ya guys ya. Dan ada beberapa part atau bagian yang dihilangkan untuk apa ya, memaksimalkan performa dari si Beat ini geng. Dan mungkin untuk pertimbangan kalian untuk desain ya, kalian bisa nilai sendiri ya guys ya. Ini emang desain khas dari Honda banget geng. Dari awal kemunculannya itu ya, Beat itu emang begini bentuknya, 11-12 lah dari desain ke desain. Tapi untuk yang terakhir ini emang apa ya guys ya, emang rasa dari Beatnya itu sedikit demi sedikit seperti berkurang ya guys ya. Karena untuk yang terbaru ini emang ada sedikit banyak rasa dari Vario, ada sedikit banyak rasa dari kompetitor lain yang mungkin diaplikasikan di motor ini guys. Tapi ya ini emang Honda, ya ini emang desain dari Honda seperti ini geng. Ya bisa dibilang desainnya cakep kok, masih masuk-masuk aja ya. Buat saya pribadi itu masih aman dan masih cakep geng. Selanjutnya mungkin untuk bagian keamanan buat kalian yang mempertimbangkannya ya guys ya. Jadi untuk area keamanan untuk New Beat 2024 ini udah lebih baik nih daripada versi sebelumnya. Karena di versi New Beat 2024 ini udah dilengkapi dengan alarm anti maling. Terus untuk kunci pengamannya udah smart key ataupun keyless. Jadi kalian pasti akan lebih merasa aman untuk motor ini, misal ditaruh di depan rumah atau di mana ya. Pokoknya untuk tingkat keamanannya udah lebih aman seperti itu kayak. Dan mungkin untuk beberapa bagian yang dikurangi dari New Beat ini yaitu di area bezel ya guys ya. Di area bezel ini Honda memberikan bezel berbahan dasarnya itu yang plastik keras ya. Jadi untuk bezelnya itu emang lebih ringan, tapi ya mungkin lebih ringkih ya guys ya. Terus di area kickstarter pun untuk yang varian Beat Street ataupun Beat yang keyless itu udah nggak disediakan. Tapi untuk varian Beat yang terendah itu sepertinya masih ada geng. Jadi untuk Kickstarter ini ya menurut saya penting nggak penting geng, karena kalau akinya tekor, wah ini masih bisa menjadi solusi. Ya walaupun di area indikator itu udah dilengkapi dengan indikator aki, jadi kalian bisa tahu nih akinya udah lemah ataupun ada
seperti apa, jadi kalian bisa memberikan penanganan yang secepat mungkin. Tapi untuk saya yang males kadang nggak sempet lihat atau apa-apa ya, Kickstarter ini menurut saya masih perlu sih menurut saya. Dan untuk Beat Street, saya akan apa ya, dalam tanda petik, ini kan menjadi semakin gambot ya guys ya, bodinya pun jadi semakin gambot dan Honda mengklaim kalau konsumsi bahan bakar dari Beat ini kan menjadi salah satu yang paling irit ya kelas, skutik ini ya guys ya. Tapi apakah dengan, desain bodi yang semakin melar, terus bodi ataupun, ukuran ban yang semakin gede, apakah itu masih bisa tercapai? Kalaupun masih bisa tercapai, apakah, eee, apa ya, embel-embel gesit lincah dari Beat ini masih akan dipertahankan? Wah, itu juga masih menjadi tanda tanya ya, guys, ya. Dan yang terakhir, Honda masih mempertahankan rangka ESAV-nya ataupun apa ya, bisa dikatakan ESAV versi keduanya. Honda masih pede aja, geng, dengan rangkanya ini ya, walaupun emang udah banyak dikritik seperti itu, tapi Honda seakan-akan masih pede dengan, rangka ESAV-nya ini. Ya, buat saya sendiri ya, kalau saya ya mending rangka tubular ya sih, maksudnya rangka yang lebih udah terjamin seperti itu. Kalau ESAV ya menurut saya pribadi memang sedikit bikin was-was, geng, ya walaupun, eee, semakin sedikit mungkin ya guys ya laporan rangka ESAV yang patah ini, dan mungkin itu yang beberapa plus minus dari Honda Beat ini yang mungkin, bisa memberikan sedikit pencerahan dan gambaran buat kalian yang ingin meminangnya. Mungkin cukup sekian dulu, geng, video pembahasan kita mengenai plus minus dari Honda Beat. Ya semua kembali lagi sama kalian, kebutuhan dan kemampuan kita, geng. Dan poin pentingnya sih semua ini kembali lagi sama kalian, geng. Sesuaikan aja sama kebutuhan dan kemampuan kita aja ya, geng, ya. Tapi yang terpenting tetap utamakan keselamatan dan, apa ya, kesehatan kita lah di jalan seperti itu, geng. Dan mungkin cukup sekian dulu, geng, video pembahasan kita tentang New Beat 2024 ini. Mohon maaf kalau ada salah kata pengucapan atau tipe-tipe mungkin dalam menyampaikan informasi ya, guys, ya. Sampai ketemu lagi, geng, di video selanjutnya. Dah.